Udah lama ya kita nggak bahas HP Sony. Nah, di video kali ini kita akan review Sony Xperia Pro I. HP ini rilis pada tahun 2021 lalu atau satu angkatan dengan Xperia One Mark III. HP ini levelnya sebenarnya sejajar dengan Xperia One series ya, tapi ini lebih ditonjolkan lagi dari sisi kameranya, karena memang peruntukannya lebih difokuskan untuk para konten kreator. Xperia Pro I atau huruf I-nya ini maknanya adalah imaging. Jadi untuk review kali ini nanti kita akan lebih banyak bahas sektor kameranya ya. Nah, untuk ulasan lengkapnya langsung aja, ini dia. Pertama dari desain bisa teman-teman lihat ya, khas Sony, mengkotak, simple dan premium, anti mainstream, beda dari yang lain. Lalu bagian framenya juga udah dibikin tekstur garis-garis seperti ini. Dimensinya mirip kayak Xperia One series, punya layar 6,5 inci dengan rasio memanjang, jadi dioperasikan pakai satu tangan masih cukup nyaman. Cuman Xperia Pro I ini punya berat di 211 gram, jadi lebih berat dibanding Xperia One series. Bezelnya memang nggak bisa dibilang tipis banget, mengingat konsepnya ini tidak pakai notch atau punch hole ya, jadi terkesan lebih simple dan simetris. Xperia Pro I ini layarnya OLED, bentangnya 6,5 inci, resolusi 4K dengan rasio 21:9 dan refresh rate maksimal di 120 Hz. BTW resolusi 4K-nya ini tidak selalu aktif ya, alias cuma aktif ketika nampilin konten-konten tertentu aja. Jadi secara general resolusinya akan turun di Full HD aja. Untuk visual yang ditampilkan tentu udah bagus banget, udah top lah. Yang jelas di sini warnanya sedikit lebih vibrant dan kinclong dibanding Xperia generasi sebelumnya. Di sektor audio, Xperia Pro I ini pakai front facing stereo speaker, ya salah satu ciri khasnya Sony Xperia. Jadi di balik bezel atas bawahnya yang tebal ini tertanam speaker yang bisa langsung menghadap ke depan. Tentu akan berasa lebih balance dibanding HP lain yang biasanya salah satu speakernya menghadap ke bawah. Di sini kualitas audionya juga udah top, grade HP flagship, suaranya tebal, detail dan bassnya juga sangat berasa. Bagusnya lagi, lubang jack audio 3,5 mm masih ada juga ya di sini. Di sektor performa, Xperia Pro I ini dibekali prosesor atau SoC Snapdragon 888. Untuk varian memorinya cuma ada satu, yaitu RAM 12GB dan internal storage 512GB, serta masih support eksternal memori microSD juga. Iya, memang luar biasa ya, untuk dukungan memori di sini itu udah gede banget ya. Untuk performanya sendiri sebenarnya udah kenceng, smooth dan wus-wus. Ngapain aja di sini lancar dan udah great HP flagship lah. Tapi mengingat ini pakai Snapdragon 888, maka kalau dipakai aktivitas berat yang cukup intens atau buat rekam 4K yang agak lama, di sini masih ada isu overheat ya, alias kepanasan. Tapi kalau pas dipakai harian sosmed secara general masih aman sih, paling ya anget-anget aja, masih batas normal lah. Untuk tampilan UI-nya mirip stok Android, simple, bersih, smooth, dan berasa ringan. Saya termasuk suka. Untuk Android-nya saat video ini dibuat, udah bisa di-upgrade ke versi Android 13. Kemudian untuk dukungan update OS-nya, biasanya Sony cuma ngasih sampai 2 tahun aja. Jadi karena Xperia Pro I ini rilis di 2021 lalu, maka minimal Android 14 nanti harusnya masih dapat ya. Untuk kapasitas baterainya sebesar 4500 mAh. Dan untuk daya tahannya sendiri lumayan aja ya, enggak boros tapi juga enggak yang awet-awet banget. Untuk harian screen on time yang saya dapatkan berkisar di sekitar 5-6 jaman lah. Di sektor kamera, Xperia Pro I ini membawa setup 3 buah kamera belakang, wide, ultrawide, dan tele 2 kali optical zoom. Ketiga kameranya semuanya resolusinya 12 megapiksel. Yang paling menonjol di sini tentu aja kamera utamanya ya, yang mana kamera utamanya ini menggunakan sensor dengan ukuran 1 inci. Akan tetapi sensor 1 incinya ini di sini tidak dipakai secara keseluruhan. Sensor 1 incinya ini itu sebenarnya adalah sensor yang sama yang dipakai juga di jajaran kamera pocketnya Sony, yaitu Sony RX100 Mark VII dan juga Sony ZV-1, atau sama kayak kamera yang kita pakai buat rekam video ini. Ya, video ini saya rekam pakai Sony ZV-1. Sensor 1 incinya ini sebenarnya punya resolusi 20 megapiksel, akan tetapi di Xperia Pro I ini tidak memakai keseluruhan area sensornya, alias cuma sekitar 60% aja dari total area sensornya, atau dari 20 megapiksel cuma dipakai 12 megapiksel aja.
sehingga area yang dipakai hanya kurang lebih sebesar 1/1,33 inci. Jadinya mirip kayak ukuran sensor-sensor yang dipakai di HP kompetitornya saat itu, seperti Galaxy S21 Ultra dan Google Pixel 6 Pro. Selain itu, teknologi hardware lensanya juga udah yang paling top. Di sini udah ada embel-embel Zeiss T-Star Coating buat jaminan meminimalisir adanya flare ketika dihadapkan langsung ke sumber cahaya. Kemudian kamera utamanya ini juga udah menggunakan teknologi dual aperture yang mana bukaan lensanya bisa diatur dari f2 dan juga f4. Next, untuk kamera depannya, sayang sekali di sini masih pakai sensor yang lama, yaitu cuma 8 megapiksel aja, sama persis kayak yang ada di Xperia One, One Mark II, dan One Mark III. Lanjut, untuk aplikasi kameranya di sini ada 3 ya, yaitu Photo Pro, Video Pro, dan Cinema Pro. Oh ya, BTW Xperia Pro I ini selain mempunyai tombol fisik shutter kamera, di sini juga ditambahkan lagi sebuah tombol custom ya. Defaultnya ini kalau dipencet akan langsung membuka aplikasi Video Pro, tapi bisa di custom juga ya, bisa disetting ke aplikasi lain. Jadi bisa lebih cepat kalau mau buka aplikasi kameranya. Kalau mau moto, tekan dan tahan aja tombol shutternya, maka akan langsung ke buka aplikasi Photo Pro. Kalau mau video, tekan aja satu kali tombol customnya ini, maka akan langsung membuka aplikasi Video Pro. Sangat memudahkan sekali ya dengan adanya shortcut tombolnya ini. Untuk aplikasi kameranya atau Photo Pro, tampilan awalnya seperti ini ya, yang mana ini adalah mode basic atau mode tampilan autonya. Jadi yang nggak mau ribet bisa pakai mode yang ini. Kemudian apabila pengen ketampilan atau settingan yang lebih advance, langsung aja geser ke mode-modenya ini. Mode Pro-nya punya settingan yang sangat lengkap serta tampilannya ini dibikin mirip kayak kamera mirrorless-nya Sony Alpha. Dulu pernah kita bikinin video khususnya ya mengenai aplikasinya ini. Buat yang penasaran, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Kemudian langsung aja kita bahas mengenai hasil foto-fotonya. Langsung saya simpulkan aja ya. Apakah hasil foto dari Xperia Pro I ini bagus? Absolutely yes, bagus. Gambarnya tajam, bersih, punya tone warna hidup, tapi tetap masih terkesan natural. Yang jelas, secara general hasil foto-fotonya lumayan wow dan cukup impresif. Tapi apakah hasil-hasilnya ini secara mutlak jauh lebih bagus dari HP-HP lain di kelasnya? Enggak juga. Saya rasa hasil foto-fotonya ini levelnya masih setara lah dengan HP-HP sekelasnya. Ya, ada plus minusnya masing-masing. Dari hardware kamera ini memang udah luar biasa top ya. Tapi dari sisi software atau komputasi fotografinya, Sony sejauh ini masih belum benar-benar nge-push kayak kompetitornya seperti iPhone, Samsung, dan Google Pixel. Tapi yang terbaru di Xperia One Mark V sebenarnya komputasinya udah mulai ngejar ya. Tapi yang jelas di Xperia Pro I ini masalah dynamic range di kondisi yang extreme challenging masih belum konsisten aja ya. Jadi kadang kalau enggak backgroundnya yang overexposed ya foregroundnya yang jadi lebih gelap. Tapi kalau kondisi pencahayaannya enggak ekstrim atau tidak terlalu kontras, ya masih aman, masih bisa menghandle dynamic range dengan sangat baik. Bahkan ketika memfoto objek yang emang dari pencahayaannya udah bagus, maka hasilnya bisa jadi luar biasa. Karakternya masih lebih bagus dari aslinya, tapi kesan naturalnya juga masih dapat. Beda dengan HP-HP lain yang kadang malah jadi over process dan agak lebay. Yang saya suka lagi di Xperia Pro I ini adalah masalah ketajamannya yang natural alias sama sekali tidak terlihat efek oversharp. Tajamnya itu bersih gitu. Kemudian saat di kondisi low light, performanya sih juga bagus ya. Foto masih tajam, bersih, dan sangat minim noise. Kelemahannya sih paling ada di shutter lag-nya yang agak lama ya dibanding HP-HP kompetitornya. Jadi tangan harus tetap stabil biar nggak blur kalau moto di kondisi yang gelap. Jadi kembali lagi ada plus minusnya masing-masing lah. Kalau memfoto dengan mode auto hasilnya udah bagus, tapi memang tidak yang benar-benar lebih superior dibanding HP-HP kompetitornya. Tapi kalau masalah fitur dan settingan-settingan fotografi di sini luar biasa, sangat banyak dan bisa dikatakan paling lengkap dibanding HP-HP lain. Cocok buat yang benar-benar niat di dunia fotografi.
Lanjut ke sektor video, di aplikasi Photo Pro-nya ini ada mode video juga tapi cuma auto dan resolusinya mentok di 4K 30 fps. Jadi mending langsung lompat ke aplikasi Video Pro aja ya kalau mau bikin video. Karena di sini udah sangat lengkap, semua setting-setting manual video ada di sini. Bisa rekam auto maupun manual. Kamera utama maksimal bisa rekam 4K 120 fps, sedangkan tele dan ultrawide-nya mentok di 4K 30 fps. Untuk kualitas videonya menurut saya sangat impresif. Buat konten ini enak banget. Super tajam tapi tidak oversharp. Warnanya juga enak, masih natural tapi terlihat hidup. Dan yang bikin enaknya lagi di sini adalah settingan white balance-nya ketika pakai mode manual. Karena settingannya ini mirip kayak yang ada di kamera ya. Mudah banget nyetingnya. Settingan yang model kayak gini tuh jarang kita temui di HP-HP lain. Keren sih. Mungkin satu-satunya kekurangannya di sini adalah kembali lagi ya masalah dynamic range di mode video standarnya ya. Kalau di mode auto dibanding HP-HP kompetitor, di sini masih sangat kurang, masih sulit menghandle background yang overexposed. Ya memang ada mode video HDR sih, tapi memang harus extra effort ya untuk ngeditnya. Mode manualnya HDR, video HDR jauh lebih bagus kalau kita pakai mode manual. Sebenarnya kualitasnya sama, cuman karena kita bisa atur sesuai dengan keinginan, jadi kalau mode manualnya itu bisa lebih pas saja. Bisa dilihat ya dynamic range-nya jauh lebih bagus di sini. Di bagian shadow jauh lebih terang dan kelihatan, tapi backgroundnya langitnya juga masih sangat vibrant ya. Ini mode HDR manual di Xperia Pro Eye, kamera utama 4K 30 fps pakai aplikasi Videography Pro. Sama pakai mau foto tak Ya. ngarepannya ya. Ngarepane mo to. Oh, Oh. Oke, tes 1 2 3 ini adalah rekaman video kamera belakang dari Xperia Pro Eye. Oke, sekarang kita udah berada di outdoor. Di sini kita coba merekam dulu pakai mikrofon internal dari HP-nya. Ini saya rekam pakai kamera belakang, mikrofon internalnya seperti ini. Dan kalau di posisi dekat seperti ini sebenarnya sih nggak terlalu masalah ya kalau kita nggak pakai mikrofon eksternal, karena posisinya dekat dan suaranya bisa tangkap langsung dari HP. Cuman problemnya adalah kalau kita berada di posisi yang lebih jauh. Selanjutnya ada aplikasi Cinema Pro. Konsepnya sebenarnya mirip kayak yang aplikasi Video Pro tadi, yaitu bisa rekam video dengan settingan full manual, tapi di sini difokuskan untuk pembuatan video sinematik. Karena aspek rasio videonya langsung di 21:9 dan di dalamnya juga udah disediakan beberapa efek filter atau color preset. Serta output videonya ini punya tipe format atau picture profile HDR HLG ya, jadi perlu effort ngedit warnanya lagi kalau mau hasil yang optimal. Selanjutnya Xperia Pro Eye ini bisa dipasangin aksesoris tambahan yaitu external vlog monitor. Fungsinya biar kita bisa ngevlog atau rekam video pakai kamera belakang tapi tetap bisa lihat preview tampilan wajah kita. Biar nggak kepanjangan nanti saya akan buatin video khusus mengenai vlog monitornya ini ya. So jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Oke, kamera belakang dari Xperia Pro Eye kita pakai ngevlog. Ini mikrofon belakang yang saya aktifkan ya kayak gini videonya, tak pakai tongsis, ini pakai vlog monitor. Bisa teman-teman lihat seperti inilah kualitasnya, stabil sih, stabil ya. Wow, keren. Oke, untuk kesimpulannya sih singkat aja ya, Xperia Pro Eye ini HP yang mahal. Cek aja sendiri update harganya di link yang ada di deskripsi. Tentu aja ini bukan buat kaum mendang-mending lah. Bahkan buat para pencinta Xperia pun belum tentu worth it atau rekomen buat beli HP ini.
Saya rasa HP ini akan sangat cocok buat kamu yang suka Sony atau smartphone Xperia, tapi sekaligus kamu adalah seorang konten kreator. Bukan konten kreator asal-asalan ya, tapi konten kreator yang benar-benar ngerti setting kamera. Karena apa-apa yang disediakan di HP ini, khususnya fitur-fitur videonya, akan sangat membantu dan sering kepake dalam kita membuat konten. Karena settingan-settingannya ini mirip kayak yang ada di kamera. Jadi di tangan yang tepat, HP ini bisa dijadikan alat tempur buat ngonten apabila memang lagi nggak pengen pakai kamera beneran, karena kualitas yang dihasilkan bisa terlihat profesional juga. Oke, segitu dulu ya video mengenai Xperia Pro Eye kali ini. Sebenarnya masih banyak hal atau fitur yang tidak kita bahas di video ini. Jadi kalau masih ada yang penasaran, tulis saja di komentar. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih.